Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 kami coba menampilkan hasil diskusi kami mengenai etika profesi akuntansi, yang dimana ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah etika bisnis profesi. Sebelum saya menyampaikan materinya lengkapnya, saya memperkenalkan kelompok anggota dari kelompok 2 ini. Yang pertama, saya sendiri Rizky Pratama Putra dengan NIM 1916040043. Yang selanjutnya Marlina Indriani dengan NIM 1916040049. Yang ketiga Guiraira Diksi dengan NIM 1916040054. Dan selanjutnya kepada Said Al-Qudri dengan NIM 1916040068. Baiklah, untuk materi kan yang pertama saya sendiri dengan menjelaskan mengenai poin A, yaitu kode etik akuntansi. Kode etik merupakan prinsip-prinsip yang terdiri dari kesatuan moral dan melekat pada suatu profesi dan sudah disepakati oleh organisasi profesi tertentu yang menyusun dengan sistematis. Dengan kata lain, kode etik juga dapat dikatakan sebagai sekumpulan etika yang telah tersusun dalam bentuk peraturan berdasarkan prinsip moral pada umumnya yang disesuaikan dan diterima sesuai jiwa profesi guna mendukung ketentuan hukum yang berlaku demi kepentingan profesi, penggunaan jasa profesi, masyarakat atau publik dalam lingkup bangsa dan negara. Dikatakan oleh Holloway dikutip dari Siddhartha bahwa kode etik itu memberikan petunjuk untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara klien dan penyandang profesi. Yang kedua, pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi. Yang ketiga, penelitian dan publikasi atau penerbitan profesi. Yang keempat, konsultasi dan praktik pribadi. Yang kelima, administrasi personalia. Yang keenam, tingkat kemampuan kompetensi yang umum. Yang ketujuh, standar-standar untuk pelatihan. Dengan demikian, hakikat adanya kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan perkembangan bagi profesi. Biggs dan Broker dalam Definitive Approach to Counseling tahun 1986 mengemukakan 3 fungsi dari kode etik tersebut, yaitu yang pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Yang ketiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktisi yang praktek suatu profesi. Selanjutnya, kode etik akuntan Indonesia terdiri dari 8 bab, 11 pasal dan 6 pertanyaan. Etika profesi yang terdiri dari yang pertama, pernyataan etika profesi nomor 1 tentang integritas, objektivitas dan independensi. Etika profesi nomor 2 tentang kecakapan profesional, penyataan profesional. Etika profesi nomor 3 tentang pengungkapan informasi rahasia klien. Etika profesi nomor 4 tentang iklan bagi kantor akuntan publik. Etika profesi nomor 5 tentang komunikasi antar akuntan publik. Dan etika profesi nomor 6 tentang perpindahan staf atau partner dari satu kantor akuntan ke kantor akuntan lain. Selanjutnya, kode etik ini mengikat para anggota Ikatan Akuntan Indonesia dan dapat dipergunakan oleh seluruh akuntan di Indonesia. Penegakan kode etik di Indonesia diawasi oleh yang pertama, yaitu Kantor Akuntan Publik. Yang kedua, Unit Per Review Kompartemen Akuntan Publik atau IAI, Publik IAI, Dewan Pertimbangan Profesi IAI, Departemen Keuangan Republik Indonesia, BPKP, dan anggota dan pimpinan KAP, di mana setiap anggota IAI, khususnya untuk kompartemen akuntansi sektor publik, harus mematuhi 8 prinsip etika dalam kode etika IAI beserta aturan etikanya. Yang pertama, yaitu tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional,
Setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua yaitu kepentingan publik, di mana setiap anggota kewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga yaitu integritas, di mana integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Yang keempat yaitu objektivitas, di mana objektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atau jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian, di mana anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Poin ke-6, kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang ketujuh, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi. Harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota lain, staf pemberi kerja, dan masyarakat umum. Yang ke-8 yaitu standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan kehati-hatian. Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dan dengan prinsip integritas dan objektivitasnya. Selanjutnya poin B, pelanggaran oleh akuntan publik. Pelanggaran atas kode etik banyak sekali terjadi di berbagai belahan dunia. Bukan hanya profesi akuntan, namun profesi lain pun juga banyak terjadi pelanggaran. Khususnya bagi akuntan, pelanggaran terhadap kode etik oleh KAP akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik serta rusaknya kredibilitas akuntan. Walaupun hanya dilakukan terhadap satu atau dua akuntan publik, namun pembicaraannya akan meluas dan seolah-olah menjadi noda hitam bagi dunia profesi akuntan. Beberapa kasus pelanggaran akuntan di Indonesia yang dirangkum berdasarkan jenis pelanggaran etisnya dapat kita lihat dalam tabel berikut. Kasus pelanggaran yang dilakukan akuntan publik di Indonesia tahun 2008 sampai 2009. Yang pertama, nama akuntan publik EL. Jenis pelanggaran terhadap SPAP dalam mengaudit laporan keuangan. PT SR di tahun 2005 dan PT BBP di tahun 2004. Sanksi pembekuan izin praktik selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 6 Maret 2008. Yang kedua, nama akuntan publik OPA. Jenis pelanggaran terhadap SPAP dalam mengaudit laporan keuangan PT SI tahun 2007. Sanksi pembekuan izin praktik selama 9 bulan terhitung sejak tanggal 29 April 2008. Yang ketiga, nama akuntan publik SS. Jenis pelanggaran terhadap SPAP dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT ST Persero tahun 2004, tahun buku 2004 dan 2008. Sanksi pembekuan izin praktik selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 21 Juli 2008. Yang keempat, nama akuntan publik TW. Jenis pelanggaran terhadap SPAP dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan Yayasan Kesejahteraan Pegawai PUPB untuk periode 31 Oktober 2006 sampai 31 Juli 2007. Sanksi pembekuan izin praktik selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 10 Desember 2008. Yang kelima, nama akuntan publik TW. Jenis pelanggaran
pelanggaran terhadap SA SPAP dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT LILS tahun buku 2007. Sanksi Pemekon izin praktik selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni 2009.